Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah rahasia untuk mendapat syafaat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini luar biasa di sini ya. Kita masih mau bertanya banyak sebenarnya tentang hal ini. Namun kita minta ya Habibi, ini sebenarnya kalimatnya agak muter nih Bib. Ya. Muter-muter capek ya. nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kepada siapapun termasuk yang dosanya besar. Namun Allah akan memberikan syafaat sama yang diridhoi. Nah ini gimana sih konteksnya Bib? Silakan. Masya Allah. Jadi sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada mereka para pelaku dosa besar daripada umatku. Lalu ada yang tanya bagaimana? Kok pelaku dosa besar mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Maksud daripada hadis ini, baginda Nabi Muhammad SAW ingin mengabarkan, kalau saja mereka orang yang dosa-dosanya besar begitu luar biasa banyaknya mendapatkan syafaat, maka mereka orang-orang soleh jauh lebih berhak untuk mendapatkan syafaat dan bantuan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kita semuanya, kita semua apapun profesi kita, siapapun kita, lakikah kita, perempuankah kita, rakyat biasakah kita, semuanya kita ngerasa dosa kita banyak apa sedikit. Kita semua dosanya banyak dan gak ada di antara kita yang ngaku dosa saya sedikit, gak ada yang berani. Mau ustadz, mau orang yang kerja di kantor semuanya ngerasa dosanya banyak. Kita ngerasa semua dosanya banyak. Maka saat itu Nabi Muhammad SAW mengabarkan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada para pelaku dosa daripada umatku. Maka di saat kita merasa dosa kita banyak, di saat kita merasa amal kita sedikit, Rasulullah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, walaupun kita merasa tidak pantas untuk mendapatkan syafaat tersebut, tapi syafaat tersebut akan memantaskan untuk meraih kita. Walaupun kita rasanya susah untuk meraih syafaat tersebut, tapi syafaat tersebut yang akan meraih kita, merangkul kita. Berkat daripada kasih sayangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, Nabiur Rahmah. Kasih sayangnya Nabi Muhammad bahkan melebihi kasih sayangnya siapapun kepada kita. Melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Melebihi kasih sayang pasangan suami istri. Melebihi kasih sayang kakak dan adiknya. Kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya. Nabi Muhammad lah yang selalu mendoakan kita, Allahumma gfirli ummati ma taqaddama wa ma ta'akhir. Ya Allah tolong ampunkan segala dosa umatku baik yang lalu maupun yang akan datang. Yang didoain siapa? Kita, umatnya yang gak tahu diri, umatnya yang masih sering males, umatnya yang masih sering ngegibah, umatnya yang masih sering ngegosip, umatnya yang masih sering maksiat, umatnya yang sering berbuat dosa, umatnya yang masih sering ngelawan sama orang tua, umatnya yang masih sering buka-buka aurat. Tapi saat itu Nabi Muhammad tetap bilang dalam hadisnya, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku akan aku berikan kepada pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW merangkul seluruh umatnya agar umatnya semuanya, Nabi pengen kalau bisa semuanya bergandengan tangan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad begitu luar biasa sampai pernah dikabarkan ada orang bukan umatnya Nabi Muhammad mati. Nabi Muhammad kemudian sedih sampai sahabat bingung, kenapa sedih ya Rasulullah? Karena telah terlewat dariku satu nyawa yang tak berhasil untuk aku selamatkan. Mudah-mudahan kita diselamatin nama Nabi Muhammad. Amin ya Allah, amin. Qobul insya Allah, terima kasih ya Habibi. Ya, baik, luar biasa ya. Ya kalau misalnya dengar apa yang dilakukan Nabi kepada kita ini luar biasa, getar hati kita ya. Mudah-mudahan kita selamat semuanya, amin. Dan baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita kasih kesempatan buat yang ada di studio dulu untuk bertanya siapa yang mau nanya.
mic-nya. Yang di depan nggak kelihatan, yang di sini aja. Ya, oh iya, silakan. Mana tadi mic-nya? Udah pegang belum? Ada situ ya, silakan. Boleh berdiri, aturan aja sini sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Rezeki dari Majelis Taklim IPHI Kota Bandung. Masya Allah. Mau bertanya nih pada Ustadz Maulana. Oh, Ustadz Maulana. Udah siap Ustadznya langsung, Masya Allah. Apakah penghuni surga bisa memberikan syafaat bagi penghuni neraka? Oh, cakep banget. Mudah-mudahan kita penghuni surga semuanya. Amin. Baik, Ibu boleh kembali. Guruku silakan ilmunya. Makasih banyak izin Habib Sauki dan Ustaz Sams. Satu hal buat kita. Beruntunglah orang yang memiliki 3. 1, keluarga yang bisa menolongnya. Amin. Siapa itu? Anak yang hafal Quran. Bisa menyelamatkan. Itulah enaknya kalau punya anak-anak yang habis Quran. Bisa menyelamatkan sampai 6 sampai 70. 60 sampai 70 keluarganya bisa dimasukkan. Makanya Bu ya, usahain ya Bu. Karena kan kita tidak tahu posisi kita nanti dari kemudian. Dengan adanya anak-anak hafiz, kan keluarga orang yang hafal Quran kan keluarga Allah di bumi. Itu bisa diberikan fasilitas, bisa menyelamatkan keluarganya. Termasuk orang-orang yang syahid. Nah, mohon maaf, yang kedua, yang ada hubungan batin, makanya jangan pelit mendoakan. Betul tadi kata Ustaz Sam, kita pergi ziarah ke makam wali, orang soleh. Mudah-mudahan kita dikenal. Atau sedekah baca Al-Fatihah untuk seluruh orang muslim mukmin. Mudah-mudahan kita dikenal oleh mereka. Nanti mudah-mudahan kita dibantu. Yang ketiga, jamaah. Selain ada kekeluargaan, ada namanya, mohon maaf, apalah kalau mau masuk surga ada orang dalam ya. Tadi kameramen nanya. Iya. Itu, namanya Cahyo. Yang ketiga, jamaah. Baik. Yang ada hubungan kebaikan. Nanti ulama-ulama, guru-guru kita itu tidak mau masuk surga. Berdiri di tempat yang tinggi. Kenapa? Mau mencari orang-orang yang pernah ikut majelisnya. Itu senang itu kalau datang majelis. Jadi orang-orang yang punya guru luar biasa. Dan ternyata ada orang tidak mau masuk surga. Ulama. Kenapa tidak mau masuk surga? Karena saya bisa ceramah gara-gara diundang. Ya, oleh orang dermawan. Kan tidak mungkin juga ceramah kalau kita tidak diundang ya. Iya benar. Kemudian makanya kadang-kala orang tua kita dulu itu kalau ada ulama baik orang itu suruh anaknya makan di sampingnya. Kenapa? Minimal insya Allah bisa masuk. Masya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Ya. Masya Allah, itu poin-poin yang luar biasa dan sekarang masih kita kasih kesempatan lagi untuk bertanya. Siapa lagi yang mau nanya? Ini Ude mana? Iya boleh Bu, silakan Bu. Saya mau bertanya dengan Pak Ustadz Syam. Ustadz Syam boleh maju ke depan. Langsung ditembak nih Ustadz Syam nih. Silakan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Syam, perkenalkan saya dari Majelis Taklim An-Naila, Kota Bandung, dan nama saya Nela Garnaila. Baik, benar, Ibu Nela. iya. Pertanyaannya adalah benarkah kita akan mendapat syafaat dari orang yang didolimi? Oh, dari orang yang dizolimi. Dapat syafaat ya kalau didoain mungkin gimana ya. Baik, Guru. Paham pertanyaannya ya Guru? Enggak. Belum? Oke. Benarkah kita akan mendapatkan syafaat dari orang yang kita zolimi? Kita zolimi? Betul. Oh enggak dong, kan kita zolimi dia. Iya. Iya, mungkin Guru nanti bisa rapid kali maksudnya ya. Siap. Iya, baik, oke paham. Silakan Umi boleh kembali duduk. Kalau mendapat syafaat dari membantu orang yang dizolimi baru. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada kebaikan sekecil apapun itu kecuali dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita semua bahwasanya orang yang menutupi aibnya orang lain di dunia maka akan ditutupi juga aibnya nanti di akhirat sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kan bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dahulu di dunia kau pernah tolongin orang yang terzalimi dengan cara apa? Orang-orang pada gibahin dia, kau malah tutupi aibnya. Tuh, orang-orang ngomongin dia, engkau malah tutupi aibnya. Maka Allah akan tutupi aibmu pula di hari kiamat. Itu tuh caranya mendapatkan pertolongan dari orang yang terzalimi. Bukan kita nambahin zalim sama dia. Kalau orang lagi ngomongin dia, kita nimbrung. Ah, enggak kok, enggak kayak gitu orangnya. Nah, itu yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak ibu itu pelit banget aslinya ibu itu. Saya pernah jalan waktu kita jalan ke Islam itu indah. Di bus mah dia ngumpet-ngumpet makan sendiri di belakang. Ada ngomongin gitu. Lalu ibu nimbrung, enggak, saya malah kemarin dibagi makanannya sama dia. Dia mah suka bantuin kita. Nah, orang yang seperti ini, yang nutupi aib temannya, malah menimpalin dengan sesuatu kebaikan, maka dia yang akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tuh, yang pertama. Yang kedua, orang yang nolongin orang terzalimi di dunia, tentu saja akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Makanya disebut sebagai syafaat. Syafaat artinya tadi daripada pertolongan. Kemudian Nabi SAW dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata bahwa pernah suatu ketika Nabi SAW didatangi seorang yang membutuhkan, seorang peminta-minta. Maka Nabi SAW bersabda, berikanlah kepadanya atau tolonglah ia orang yang meminta-minta tersebut. Karena itu merupakan daripada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya berikan syafaat kepada orang, maksudnya tolonglah peminta-minta tersebut. Berarti kita di dunia ini diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk banyak-banyak membantu orang lain, bukan malah menyulitkan orang lain. Bukankah kita pengen dimudahkan nanti di hari kiamat, Ibu? Pernah nggak ibu pergi ke suatu tempat, lalu ternyata suatu tempat tersebut, jangan deh, ibu masuk ke sini antri nggak bu? Ibu masuk ke sini antri, pengen cepat-cepat masuk nggak? Waktu antri tadi pengen masuk sini, itu baru masuk studio Islam itu indah. Gimana kalau masuk surga nanti? Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan melalui lisan mulianya baginda Nabi SAW bahwa langkah kakinya manusia tidak akan pernah bisa bergerak nanti sebelum ditanyai tentang umurnya, tentang ilmunya, tentang hartanya, tentang bagaimana dia menghabiskan waktunya. Bahkan kalau dia misalnya di dunia banyak zalimi orang, dimintai dulu pertanggungjawabannya tuh baru bisa bergerak nanti kakinya. Kita masuk ke suatu tempat aja pengen cepat-cepat masuk. Apalagi nanti udah kelihatan surganya tapi kita nggak bisa masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena ternyata kita nggak senang buat nolongin orang lain. Maka menolong orang dalam kebaikan, maka engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Wallahu taala alam. Jadi dapat syafaatnya karena nolongin orang terzalimi. Iya. Gitu. Tadi ibu sebenarnya mau nyampein itu cuma sampai sini geget gitu ya. Jadi akhirnya puter-puter. Grogol dia. Grogi. Tapi bener banget ya. Ini hal yang paling sulit kita lakukan yaitu menutupi aib orang. Betul. Makanya ganjarannya besar sekali. Satarahullahu, Allah akan menutupi daripada aib dia yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Terima kasih guru ilmunya ya. Dan kita berazam sekarang, mulai sekarang ya kita tutupin aib orang. Insya Allah nanti Allah akan tutupin aib kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Yang merah. Ya, mic-nya boleh digeser ke atas. Dikasih ke nengnya. Iya. Namanya siapa? Majelis taklimnya apa? Silakan. Nama saya Bu Ratu Nurwiti. Masya Allah. Sampai sini Bu pertanyaannya silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya kepada Ustadz Habib. Wah, Ustadz Habib. Ya Habibi. Baik, silakan Bib. Langsung Bib. Silakan. Pertanyaannya. Bisa pergi haji nih. Amin ya Allah. Amin. Habib, banyak orang yang memohon, ya Rasulullah, berikanlah aku syafaatmu. Tapi ada juga yang mengatakan syafaat itu harusnya minta kepada Allah, bukan ke Nabi. Jadi yang benar itu yang mana, Habib? Oh iya, ini urutannya nih harusnya gimana ya? Iya, baik. jadi kemana kita harus memintanya, kepada Nabi atau kepada Allah? Allah, baik. Bagus banget. Terima kasih Ibu, boleh tepuk tangan dulu. Ya Habibi, silakan ilmunya. Alhamdulillah,
Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan bahwasanya yashfa yaumal qiyamah thalatha. Yang kelak akan memberikan syafaat di akhirat ada 3 golongan. Al-anbiya wal ulama wasyuhada. Mereka para nabi dan rasul. Utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama, para orang-orang soleh. Makanya penting kita dekat dengan ulama, dekat dengan orang soleh, dekat dengan mereka yang mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dekat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya juga pernah dikabarkan di dalam hadisnya, ketika ada orang yang mati semua amalnya terputus, ya kan? Kecuali 3. Sedekah jariyah. Kemudian ilmu yuntafa bi, ilmu yang bermanfaat untuknya. Kemudian anak yang soleh. Anak yang soleh, ulama dengan kesolehannya bakal memberikan syafaat pertolongan untuk setiap yang dekat dengan mereka. Kemudian para syuhada, makanya kita ngelihat di berita luar biasa. Para syuhada, mereka pulang ke rahmatullah dengan gembira, dengan senangnya, dengan luar biasa kelapangan hatinya. Kelak nanti di yaumil qiyamah, merekalah yang termasuk berhak memberikan syafaat kepada keluarganya, kepada para pecintanya, kepada kerabat-kerabatnya. Yashfa yaumal qiyamah thalatha. Yang dapat memberikan syafaat, bantuan nanti di akhirat 3. Para anbiya, ulama, dan juga syuhada. Maka kita berusaha biar kita dekat dengan Nabi Muhammad tadi, dengan kita banyak sholawat, dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, juga dengan kita banyak sedekah, juga kita dengan baik kepada orang lain, dekat kepada ulama, dekat kepada guru-guru kita, para asatidz kita, para kiai kita, para habaib kita, para ustazah kita. Harapannya dekat kita dengan mereka di dunia, biar juga nanti dekat di akhirat, masuk ke dalam sorga di belakang rombongan mereka. Amin ya Rabbal. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat perhatian kepada kita. Syafaat Nabi jelas adanya, pertolongan dari Nabi jelas adanya. Karena Nabi pernah mengabarkan nanti di akhirat biar orang-orang semua bakal mencariku. Sahabat ada yang nanya, Rasulullah, kalau nanti di akhirat saya nggak ketemu denganmu, saya cari di mana engkau ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, cari di sirat, jembatan Siratul Mustaqim. Kalau nggak ada di sirat, cari di telaga. Kalau nggak ada di telaga, cari di mizan. Nabi Muhammad cuma berputar di antara 3 tempat ini. Yang sangat mengentingkan, mengkhawatirkan keadaan antara sorga atau neraka. Bahkan saat umatnya berjembat di jembatan Siratul Mustaqim, Nabi Muhammad dari jauh mendoakan, Ya Rabb salim salim ala ummati. Ya Allah tolong selamatkan umatku. Ya Allah tolong selamatkan umatku. Kita didoain sama Rasulullah dari dulu sampai sekarang. Bahkan sampai nanti kita berjembat di jembatan Siratul Mustaqim. Rasulullah mendoakan kita dan itu bentuk daripada syafaatnya Habibuna Muhammad. Bentuk daripada pertolongannya Rasulullah, bentuk daripada bantuannya Rasulullah. Mudah-mudahan nanti kita berjembat di belakang rombongannya Nabi Muhammad. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau antum duluan masuk cari aneh, jangan lupa gandeng tangan aneh Pasti bareng-bareng. Habib duluan yang masuk, sama di belakang jauh nih kayaknya. Doain aneh mati duluan dong. Baik, doanya ya Masya Allah berkah selalu ya. Dan baik, ini luar biasa ngomongin masalah syafaat ya. Ada juga yang pernah Ali dengar, syafaat Rasulullah SAW itu ada di akhir azan. Jadi siapapun yang menjawab azan, insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Nabi Allah Muhammad SAW. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah, alhamdulillah.